Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel tempat untuk kalian para pencinta dan penikmat pop culture, terutama action figure di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kemal. Nah, gimana nih? Kemarin kan udah 2 video nih sebelumnya. Yang pertama kan 3-pack Nimrod tuh. Yang kedua 2-pack Storm. Nah, sekarang yang ketiga masih Marvel Legends X-Men. Tapi sekarang cuma satu aja ya. Mau tahu apa? Ini dia. Nah, ini Apocalypse di seri Age of Apocalypse. Jadi ini dia kalau yang sebelumnya hadir dari Build a Figure yang kostum yang lain. Nah, di kostum ini, di kostum serial komik yang ini, dia hadir dalam pack sendiri gitu ya. Packnya cukup besar, berwarna hitam nih, masih zamannya Marvel Legends X-Men yang lama ya, masih gaya-gaya yang lama, jadi bukan putih kayak yang baru-baru. Mau tahu kayak apa isinya? Figur besar ini? Oke deh, langsung aja kita unboxing. Let's go! Oke guys, jadi ini box artnya Apocalypse, Age of Apocalypse. Jadi lihat nih kostumnya nih. Ini berbeda sama yang keluaran sekarang ya. Yang keluaran sekarang X-Men tuh warnanya putih boxnya. Tapi ini tetap sama kayak Marvel Legends biasanya ya, warna hitam. Di depannya ada tulisan X-Men, Marvel Apocalypse, terus kelihatan nih open window depannya. Terus samping sininya ada artnya Apocalypse. Di sini juga ada artnya Apocalypse. Terus di belakangnya, nah ini masih gaya box yang lama ya. Yaitu ada gambar figurnya, jadi bukan gambar artworknya, tapi ada gambar figurnya dan keterangannya Marvel Apocalypse ini siapa, kenapa, dan lain-lain. So, jadi kita langsung buka aja ya, karena ini sebelumnya udah saya buka, jadi kita langsung buka aja lah. Untuk ngecek langsung. Nah, si Apocalypse ini cukup gede ya karena memang dia badannya juga memang lebih besar dibanding ukuran mutan biasanya ya. Lihat di sini, oh sayapnya kepisah ya. Jadi dia dapat 2 blister. Yang satu figurnya ada aksesorisnya, tangan, kepala, dan tengkorak ini sama cape-nya. Oke. Jadi kita langsung review aja. Oke guys, ini dia Apocalypse ketika dibuka ya. Jadi aksesorisnya seperti ini. Ada figurnya nih, besar ukurannya. Terus tadi di blister yang beda ada jubahnya gede. Terus ada head sculpt tambahannya, kepalanya yang pose diamnya. Ini kalau bawaan dari kotaknya dia posenya yang ketawa ya. Terus ada kepala tengkorak. Ini nggak bisa digunain dimanapun ya. Ini cuma aksesoris yang akan dia pegang aja. Terus tangan tambahan kepalanya cuma di tangan kiri. Aneh juga ya, kenapa nggak dikasih tangan kanan juga? Oh, tapi tangan kanan udah kepal. Jadi dia nggak punya tangan kebuka di sebelah sininya. Coba kita coba aja ya. Jadi untuk artikulasinya, karena dia ukurannya gede, seperti biasa Marvel Legends ukuran gede tuh bagian tangannya selalu single joint. Wah, seret banget. Nah, udah segitu aja. Bener-bener. Ini biasanya nih kita gerakin klak, nah udah selesai. Jadi udah nggak bisa dikemana-manain lagi. Diputer pun nggak bisa. Begitupun tangan satunya juga cuma klak, selesai. Dia kepentok sama armor di tangannya, jadi harusnya biasanya bisa sedikit agak nekuk gitu. Tapi karena di tangannya ada armor, sekali gerakan gitu selesai. Terus di sini dia punya armor nih. Armornya ini bisa dicopot ya, gampang. Jadi dia nggak usah takut patah atau gimana. Di sini tulisannya L atau R, jadi nggak bakal ketukar. Ini ada lubangnya. Terus di bagian lehernya nih, ini juga bisa diangkat ya. Ada lubangnya juga. Jadi kalau dipasang nih harus dipasin. Terus
untuk sendi di perutnya, nah ini cukup dalam ya. Untuk ukuran figur besar ini udah cukup dalam sih, nggak akan bisa nunduk lagi ke bagian belakangnya. Nah ini bagus, artikulasi di perutnya bagus, nggak kayak tangannya. Di pinggangnya bisa muter ya, bisa muter 360 derajat. Tapi kan nggak mungkin kalian bikin gini kan ya, jadi aman. Jadi artikulasi gerakan kayak apapun aman. Terus pahanya, nah dia nggak cuma 90 derajat ya, kayak lebih nih. Jadi dia nggak cuma bisa lurus, dia bisa ke atas lagi. Di sendi di sininya cukup luas. Di sini bisa muter seperti biasa. Terus lututnya double joint. Bisa nekuk banget sini. Ini udah termasuk nekuk banget. Padahal mentok ke bootsnya ya. Tapi udah bisa nekuk banget. Bootsnya sendiri bisa muter. Bootsnya sendiri bisa muter. Jadi misalnya posenya kakinya agak miring, misalnya bootsnya posenya agak aneh, bisa kita putar lagi untuk nyesuaiin. Jadi, dan telapaknya, ini pergerakan juga luas banget sih, bisa muter. Jadi walaupun dia punya kelemahan di sendi lengannya, yang coba selesai ini sekali gerakan doang, tapi di artikulasi lainnya ini ketutup banget. Terakhir ya, kepalanya standar sih. Harusnya dia bisa muter bebas, tapi karena di sini dia di lehernya ada yang nyangkut, jadi ya segini aja. Nah, setelah ini kita coba pasang aksesorisnya ya. Sekarang kita coba pasangin aksesorisnya. Nah, dari tadi kan belum nyobain nih capnya nih, kita cobain ya. Nah, capnya ini dia ada pack nih 2 di sini. Sebenarnya masangnya gampang, nggak usah diselipin. Di sini nih di armornya nih ada 2 lubang, langsung aja kita masukin di armornya. 1, 2. Nah, di sini capnya dia langsung ngikutin bentuk body armornya sama sampai merahnya, jadi nggak perlu dibongkar-bongkar lagi, tinggal masukin. Nah, armornya ini nggak berat ya, untuk ukuran yang cukup besar. Dia tergolong tipis. Terus untuk kita coba kepalanya yang lain, kita ganti kepalanya. Nah ini dia joinnya gini aja nih, bisa naik turun, cukup kecil untuk badan yang besar. Tinggal dimasukin. Nah, udah. Ini untuk pose, untuk ekspresi santainya ya, untuk ekspresi santai. Terus tangannya, kita nyobain tangannya satu lagi. Copotnya gampang, tinggal tarik aja. Nah ini armor tangannya bisa copot ya, jadi dia nggak dilem permanen. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia nggak pakai armor, si single joint ini tuh bisa 1, 2, 3, bisa cukup dalam gerakannya. Tapi karena dia pakai armor tangan, selesai satu sekali gerakan. Kita coba ini tangan satunya. Nah, ini dia pose relaxnya. Jadi, dan satu lagi ini ada aksesoris tengkorak. Tapi dia bukan kepalanya Apokalips atau apa, dia cuma aksesoris yang bisa kalian pasang di tangan kebukanya seperti ini. Dan udah, nggak ada aksesoris apa-apa lagi. Karena ini ukurannya besar, posenya nggak bisa terlalu beragam ya. Cuma karena ini karena di tangannya terbatas, tapi tertutup sama artikulasi yang ada di badan dan di kakinya, yang bisa cukup luas untuk badan yang besar. Nah ini dia komparasi si Apokalips yang kostum Age of Apocalypse sama yang keluaran Build-A-Figure sebelumnya. Jadi sebetulnya
kalau misalnya di sebelahin gini kelihatannya yang build a figure kelihatan lebih tinggi ya. Padahal kalau misalnya mau dilihat baik-baik, ini base bodinya sama sih, sama banget. Jadi tangannya kelihatan sama kan, bodinya juga sama, pahanya sama, sampai sih karena dia di lehernya punya kerah ya, itu juga sama. Tapi bedanya kalau di kostum yang Age of Apocalypse ini karena ini lebih klasik ya, karena ini dari komik yang lebih klasik, dia si bootsnya nih kelihatan kayak boots villain-villain zaman dulu ya, cuma boots gini aja. Jadi kaki bawahnya, jadi kelihatan ada sedikit kaki bawahnya. Sedangkan kalau yang ini dia bootsnya langsung kayak dia pakai sepatu tinggi. Jadi beda di bagian sininya aja. Makanya kelihatan kalau di sebelah ini lebih tinggi dan bisa lebih tegap gitu ya. Kalau yang si Age of Apocalypse kerasa lebih bongkok aja. Dia lebih kayak gorila gitu badannya. Dan kalau ini juga dia kan nggak punya cap, dia modelnya kabel. Ya. Kerenan yang mana menurut kalian? Oke guys, jadi gimana tadi si unboxing dan reviewnya? Si Apocalypse ini emang gede ya, maksudnya kalian kalau misalnya belum kedapatan build a figure yang dulu, mungkin bisa cari ke sini gitu kan. Kenapa? Karena dia keluarnya di single pack doang. Nah, kalau misalnya artikulasi yang sudah saya tadi bilang itu, emang di tangannya nih sangat payah ya, maksudnya karena dia kehalang sama si armor tangan, jadi cuma bisa sekali gerak aja. Harusnya bisa 3 kali. Tapi kelemahan di lengannya ini ketutup sih sama yang ada di perutnya, sama di pahanya, dan yang lain-lain. Karena untuk ukuran besar kayak gini, ini luas banget sih gerakannya, bener-bener luas. Sayangnya ya, coba aja ini bisa Hasbro kapan-kapan bisa jadi double join gitu, mungkin akan lebih keren lagi. Sebenarnya tinggal itu aja sih kekurangannya. Yang lainnya udah cukup banget. Nah, gimana menurut kalian? Worth it nggak si Apocalypse kali ini? Jadi segitu aja unboxing dan reviewnya dari saya. Kalau memang kalian suka video ini, klik tombol like di bawah. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya atau misalnya mau komen sesuatu, langsung aja komen di bawah. Nah, untuk biar channel ini terus berkembang, tolong di subscribe ya, dan nyalain loncengnya biar kalau misalnya kami ngupload video, kalian langsung tahu. Jadi gitu aja di review ketiga kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.